Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manafiqa biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Camat yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Camat Padang Timur, Bapak Lurah, Bapak Kua, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Pengurus Masjid Darul Sakinah dan jajaran, para tokoh masyarakat, Pak alim ulama, cadia pandai, Bapak, Ibu-ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita adakan ya dengan mengadakan majelis taklim atau majelis zikir. Dan alhamdulillah, makasih banyak Pak Pengurus, ini pertama kali saya hadir di Masjid Darul Sakinah dan bertemu langsung dengan Bapak Ibu. Ada hal yang selalu saya sampaikan ketika saya datang ke tempat yang baru saya kunjungi, karena paling tidak ini saja sudah cukup untuk Bapak Ibu ingat nanti setelah ceramah saya berakhir. Saya sampaikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim agar Bapak Ibu tidak merasa datang ke pengajian seperti ini itu sebagai amal yang ringan dan kecil. Hadis ini menjelaskan surat Al-Ahzab ayat 35, waz-zakirinallaha katsiran waz-zakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Nah, ayat ini oleh Nabi dijelaskan dalam hadisnya yang sahih. Apa kata Nabi? Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihillah illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fiman indah. Tidak ada satu kaum pun yang berkumpul di majelis taklim seperti kita sekarang, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah, kecuali saat mereka duduk itu ada 4 yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang duduk sekarang ini, itu janji Nabi, hadis sahih Bukhari Muslim. Ada 4 yang Bapak Ibu dapatkan saat duduk sekarang ini. Pertama kata Nabi, hafathumul malaikah, para malaikat langsung membentangkan sayapnya di atas mereka sambil memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi Bapak Ibu yang duduk di masjid ini sekarang, itu dalam hadis lain disebutkan wa yunadi munadin minas sama, para malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian karena semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Jadi dosa Bapak Ibu sekarang ini semua itu sudah hilang, hapus. Ya, kalau ada yang mati malam ini, insya Allah masuk surga. Tentu saya tidak mendoakan Bapak Ibu malam ini ya. Tapi kalau ada kan ajal kita tidak ada yang tahu. Andai surga sudah menanti. Yang kedua kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah curahkan rahmatnya kepada mereka. Rahmat Allah ini mahal Bapak Ibu. Nabi pernah berkata dalam hadis yang sahih, la ahada yadkhulul jannata bi amalihi, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga disebabkan amalnya. Tidak ada amal seseorang sebanyak apapun yang bisa mengantarkan dia masuk surga. Kenapa? Surga itu terlalu mahal untuk diganti dengan amal kita yang ringan. Kata Nabi, la nasifu ahlil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Jangankan istana di sorga, sapu tangan penduduk sorga saja lebih bernilai dari dunia dan semua isinya. Sapu tangannya. Tidak akan bisa amal kita yang kecil ini mengganti sorga itu. Bahkan kata Nabi, saya pun tidak akan masuk sorga karena amal saya. Padahal Aisyah bercerita,
Nabi itu kalau salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa kaki Nabi bengkak salat malam? Latas al-an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian bertanya berapa lama Nabi berdiri. Karena kata Jabir, kata Ibnu Abbas, Nabi kalau salat malam satu rakaatnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Kita qul huwallahu inna atena la duo. Nah, Nabi Al-Baqarah, Ali Imran baru satu, Pak Ibu. Itu pun tidak akan cukup mengantarkan dia ke sorga. Apa yang buat orang masuk surga, kata Nabi? Illa ayat aghamadani Allahu bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Jadi hanya rahmat Allah yang mengantarkan orang masuk surga, tidak ada yang lain. Itu kenapa kita berdoa dalam salat, Rabbi firli warhamni. Kita orang mati kita doakan Allahumma gfirlahu warhamhu. Rahmat Allah itu mahal. Kata ada hadis Nabi, hadis Bukhari itu, ada orang pernah membunuh 100 orang. Dan dia ingin bertobat, disuruhlah mendatangi majelis taklim untuk minta petunjuk ke guru yang ada di sana. Di tengah jalan, kata Nabi, fa'atahul maut, mati dia. Ribut malaikat rahmat dan malaikat azab, ini orang ke surga atau ke neraka? Kata Allah, ukur jarak rumahnya ke tempat pengajian, hitung langkah kakinya. Apa yang terjadi setelah dihitung? Zada shibran, berlebih sejengkal ke arah tempat pengajian. Allah katakan ke malaikat rahmat, bawa dia ke surga. Hadis sahih Bukhari. Andai orang masuk surga karena amal, tidak layak dia dibawa ke surga. Dosanya banyak, bertobat pun belum sempat. Amalnya apalagi tidak pernah ada. Tapi rahmat Allah, dia mau mendatangi majelis taklim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang pernah bunuh orang di sini? Tidak. Tadi saya dengar setiap minggu ada kajian di sini. Ya nak, tambah lagi subuh mubarakah, tambah lagi ibu-ibu majelis taklim sore. Biar seragam tiap sabanta. Nah, itu kok mati ibu tak akan masuk surga tu ya, sulit rasanya. Sulit. Kenapa? Karena ibu selalu berada di majelis-majelis taklim yang itu rahmat Allah tercurah. Nah, yang ketiga kata Nabi, wa nazalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketenangan hati, sakinah. Tuh, alhamdulillah masjid kita namanya Darus Sakinah, tempat di mana ketenangan hati itu tercurah. Bapak Ibu kalau stres, kacau, panik, galau, jangan cari tempat rekreasi, jangan duduk di lapau main domino, jangan pergi ke mana-mana. Bapak Ibu kalau stres, kacau, datang ke masjid, cari pengajian, duduk di sini. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk sekarang ini hatinya pasti tenang. Pasti tenang. Walaupun banyak masalah tadi. Walaupun setelah ini banyak lagi masalah, tapi itu tidak sedap tanggung jawab lagi itu Pak. Tapi selama duduk di sini hatinya tenang. Itu kenapa banyak orang mendengar ceramah itu bisa takaluk. Nah, itu dek tanang tu Pak Ibu. Kalau tidak tanang tak mungkin lalu betul Pak. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ambo ceramah tu lalu jamaah, alhamdulillah tu Bapak Ibu, itu bonus. Ya. Orang kadang di rumah payah lalu Pak, ya nak. Laba golek di spring bed, lah mati lampu ledui AC, laba selimut, bolak-balik saya baru. Hati tidak tenang. Di masjid sakancang komik menyandar saya ketonggaknya lalu. Itu kalau tidak sakinah tidak bisa tu Pak. Ya, itu bukti hati tenang tu Bapak Ibu. Yakinlah Bapak Ibu itu. Saya dengar berita di TV beberapa waktu yang lalu, ada pengusaha kaya Bapak Ibu, kaya, tak tanggung kayanya lah Bapak Ibu, piti tak berseri, istri cantik, artis, ya perawatan istri ke Amerika, budget perawatan istri setiap bulan 100 juta, untuk merawat kuku saya 10 juta. Bayangkan Pak, kuku istrinya tu Pak dirawat 10 juta sebulan. Ambo pegawai negeri gaji ambo 5 juta sebulannya. Gaji pertama merawat kuku sewalah baru. Ya, gaji kedua baru kuku sewalah lu sudah Pak. Bila mau makan ya. Baik jadi kayu Pak Ibu ha. Kasanang hidup itu Tertangkuk narkoba suami istri. Enak. Tertangkuk narkoba suami istri Pak. Ketika ditanya kenapa narkoba, ternyata narkobanya tiap malam Pak. Jawabannya sederhana, tidak bisa tidur, stres. Tak mahal tidur itu Pak. Jadi besok kalau ada ceramah-ceramah di masjid, kau datanglah, minimal pelaluk je kan Marina. Ya kalau ke ceramah tak susah mana, ibu dangar-dangar kita tak perlu pergi kemari lah.
Media dunia lah canggih, ini bukan pakai smartphone saudara. Bukalah YouTube di situ. Banyak bahasa apa. Ketik saya nanti itu ceramah Maulid Nabi 1001 santai-santai Ustaz Dembo tu. Waduh, aku di YouTube ada tu apa. Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cek saja di Uswah TV itu ada di situ tu semua itu ya. Jadi yang mahal itu datang ke sininya. Kalau Bapak Ibu datang ke sini, apa dalam hadis At-Tirmizi kata Nabi, kana likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Siapa yang datang ke majlis taklim, setiap satu langkah kaki dari rumahnya, satu langkah kaki Pak, bukan durasi ceramah, bukan ustadznya siapa, profesor, doktor, enggak. Setiap satu langkah kaki dari rumahnya kata Nabi, pahalanya sama setahun salat malamnya, setahun puasa sunatnya. Hadis At-Tirmizi Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi datang ke sini, selangkah kaki tadi itu sama dengan setahun tahajudnya. Kalau ada Bapak Ibu tahajud setiap malam selama setahun, baru sama dengan selangkah tadi. Itu makanya sunnahnya kalau mendatangi majelis taklim tu ambil jalan melingkar. Jadi apa yang dimungkung saja kau besok kau ada ceramah di situ Pak, memutar Pak dulu, kamar lewatnya tu Pak. Sado ke belakang tu siku apa masuk jangan kamari apa masuk rugi ya Pak, karena ada tong langkah kaki gitu Pak. Kalau bisa kebebas sebagai rancak jo. Ya tentu capek baik Pak, putar-putar sudah orang ceramah sih boleh. Nah itulah Bapak Ibu untungnya duduk di majlis taklim. Jadi Bapak Ibu ingat-ingatlah tu 4 janji Nabi itu ya, ampuni dosa, rahmat Allah, ketenangan hati, dan dibanggakan Allah di hadapan para malaikat dengan dihitung per langkah kakinya, sama dengan setahun salat malamnya kata Nabi. Nah baiklah Bapak Ibu, biasanya saya ceramah maulid ini atau ceramah maulid, saya ceramah di mana-mana itu setelah maghrib. Itu ceramah saya di mana-mana tuh maghrib. Memberhentikannya gampang, berbunyi alarm Aisyah, ataunya berhenti otomatis tuh. Nah sekarang kita selesai Isya ceramah Pak Ibu, alarm tinggal satu lagi, alarm subuh. Kalau kita tunggu alarm subuh bunyi Pak, taluk dah mula Pak, sariawan mau ngecek kau sepanjang tu mana, ancak bayayo dulu ya, supaya ambu pastilah berceramah, Bapak Ibu pastilah mendang kamu ke hari lah jam 9 kurang 10 kau para lamu Bapak Ibu mendang ceramah biasa, taluk 30 Pak, baik. 30 minit saja Bu ya, Pak ya, 30 minit. Ya, selama 30 minit itu Pak Ibu tak ada yang keluar lah ya. Ambo kalau lampe orang keluar ambo berhenti sudang selesai Pak Ibu. Cayolah Pak Ibu kamu. Sebab kalau orang lah keluar ampe orang tu ke kamar mandi, nyolah mengecek kamu tu ustaz dah sakit parut kami berhenti lah ya tu bahasa tu. Makanya ambo baca ambo etong-etong orang keluar kau Pak. Cie ambo tandai itu. 2 3 alam kapek berhenti itu. Alah. Nah itu Bapak Ibu. Nah baiklah Bapak Ibu, kalau kita bicara Nabi Muhammad secara total dari mulai lahir sampai beliau wafat, tidak cukup waktu 1 jam, bahkan semalaman tidak cukup. Saya dulu pernah kuliah, nama mata kuliahnya Sirah Nabawiyah, biografi Nabi. Itu 32 pertemuan hitungannya kali 90 menit. Sekarang saya padatkan 30 menit. Kan tidak mungkin itu Pak tuh, terlalu banyak dan berjilid-jilid buku menjelaskan tentang itu. Nah karena itu ya saya akan mengambil satu sisi saja ya, seperti ayat yang dibacakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagaimana kita menjadikan beliau sebagai teladan. Bapak Ibu kalau baca surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, bila kalian mencintai Allah, bersungguh-sungguhlah mengikuti saya. Pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Jadi untuk apa kita mengikuti Nabi Muhammad sungguh-sungguh? Agar Allah mencintai kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu alasannya. Bagaimana kita akan mengikuti beliau kalau kita tidak kenal sejarah hidup beliau? Mungkinkah Bapak Ibu mengikuti jalan hidup saya kalau tidak pernah tahu dengan saya? Mustahil itu. Nah karena itulah minimal setiap peringatan-peringatan seperti ini kita menggali sedikit demi sedikit
tentang kehidupan beliau untuk jadi teladan dan contoh bagi kita. Karena sempurnanya kehidupan beliau untuk jadi contoh. Seperti dikatakan Pak Sekcam tadi, apapun kondisi seseorang, siapapun seseorang, apapun kapasitas seseorang, Nabi Muhammad contoh yang paling baik. Tidak ada contoh lain. Nah, salah satu yang dicontohkan Nabi, yang itu diabadikan Allah di surat Ali Imran 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Apa kata Allah? Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang sangat lembut, layin, lintalahum. Nabi Muhammad itu tidak ada manusia di dunia ini yang pernah dihadirkan Allah yang memiliki kepribadian yang paling lembut seperti beliau. Kalau kita ingin dicintai Allah, tadi apa syaratnya? Ikuti gaya hidup beliau. Dan gaya hidup beliau, kata Allah, lintalahum, sangat lembut. Lau kunta fazan ghalizal qalbi, mustahil Nabi itu kasar, keras, mustahil. Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, lembutnya bukan hanya kepada keluarga, orang-orang yang dicintai, kepada musuh, kepada tetangga, kepada anak, kepada istri, semua mendapat kelembutan Nabi. Bahkan kucing pun dapat kelembutan Nabi. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Dakhalat imra'atun annara bihurratin rabatatha. Hadis sahih itu. Seorang perempuan akan digiring masuk neraka karena mengurung seekor kucing sampai kelaparan. Ibu-ibu makan ikan, kucing punya tangkuk pak, nyokuruang lupa bagi makan pak, ibu tu dicampak ke neraka besok. Makanya ibu-ibu kalau dimakan kucing, ikan pelapis salah leh. Jadi kajar lu kucing tu. Kadang ibu-ibu ku nyoburu sepanjang komplek kucing tu. Ndak dapat nyotandai kucing tu. Besok nampak lalu nyesipak. Ibu yang begitu tu tak akan masuk surga, kata neraka tempatnya. Coba bayangkan ibu kelembutan Nabi itu ya. Sampai binatang pun, makhluk pun dapat kelembutan Nabi. Bapak Ibu kalau baca sejarah hidup Nabi, coba lihat, Nabi itu bukan hanya punya orang yang mencintai beliau atau fans. Nabi itu juga punya pembenci, namanya hater. Jadi manusia ini biasa Bapak Ibu, kita ini hidup ada fan, ada hater. Saya ini sebaik-baiknya saya, ada yang suka saya, ada yang benci saya. Itu hukum alam begitu. Itu namanya dunia. Dunia itu begitu Pak. Manusia terbagi dua. Abdul Samad tu alim, saleh menurut kita. Tapi menurut orang enggak. Ya Pak. Banyak yang benci dia. Ya. Seseorang ini mungkin dia menurut kita buruk, tapi menurut orang dia baik. Jadi jangan Bapak Ibu harap semua orang setuju dengan kita ya. Nanti manusia tu baru seia sekata, tidak ada lagi pertengkaran segala macam, itu di sorga. Kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Ketika masuk sorga, dicabutlah semua benci, amarah, dengki, dendam, iri, hasad, dicabut dari hati manusia. Lalu manusia menjadi bersaudara. Jadi manusia besok di sorga itu cupin-ipin Pak. Mengecek surang dan surang mengecek betul ya. Mengecek surang lain Pak, betul. Dado di sorga itu kita bertengkar di Pak, kadang otang mak anak dulu tuh Pak. Jadi Pak pengurus jangan berharap sasantiang Pak pengurus akan ada jamaah yang protes dan tak setuju. Kalau pengurus ingin berharap semua warga setuju, berhenti saja jadi pengurus. Tidak ada tuh Pak. Nabi Muhammad sesaleh-salehnya beliau, sebaik-baiknya beliau, ada pembenci beliau. Misalnya siapa? Ada Abu Lahab. Abu Lahab itu Bapak Ibu memusuhi dakwah Nabi seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Padahal Abu Lahab itu paman Nabi. Bayangkan Pak. Yang memusuhi kita itu bukan orang lain, paman kita sendiri. Tambah lagi istrinya. Ketika Nabi sedang pengajian di Bukit Safa, turun surat Asy-Syu'ara 214, kata Allah, wa anzir ashiratakal akrabin, wahai Muhammad,
berilah peringatan keluargamu. Itu Pak. Satu, ketika Nabi dibenci orang, dicaci orang, dipermalukan orang di hadapan orang ramai, Nabi diam dan tidak merespon. Tak lembut tu Pak. Tak cukup di situ Pak. Bapak Ibu pernah Abu Jahal. Abu Jahal tu benci ke Nabinya, Masya Allah juga tu Pak. Nah, Abu Jahal ni gali lubang untuk menjerumuskan Nabi ke dalam lubang itu. Walaupun tak akan membunuh Nabi, tapi minimal jadi olok-olok lah Nabi masuk lubang. Akhirnya dia lupa Pak, Abu Jahal masuk lubang itu. Banyak orang membantu dia, diulurkan tali, tidak ada yang bisa mengangkat ke atas. Nabi Muhammad datang, ambil tangannya, ditarik ke atas. Sampai di atas, apa Abu Jahal minta terima kasih? Tidak. Kata Abu Jahal, Muhammad tadi sebanyak-banyak anta diulur dan sampai ke bawah. Yo tangan yo santiang sihirnya. Kalau tiba dawak pak kira-kira tu Pak. Mungkin balapak saya muncul. Itu Pak ya. Iya. Nabi ndak apa? Senyum Nabi. Nabi pergi ke Taif. Dilempar dengan batu, disambut dengan batu sampai kepala Nabi berdarah-darah. Datang malaikat, wahai Muhammad, angkat tanganmu ke langit, kami hancurkan penduduk Taif itu semua. Apa doa Nabi? Bukan berdoa minta dihancurkan. Allah mahdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Tuhan, beri mereka petunjuk. Mereka menyakiti saya karena mereka tidak tahu. Jangan hancurkan mereka. Itu lembutnya Pak. Bapak Ibu kalau baca surat Nuh, cerita Nabi Nuh di ayat 20 berapa? 27. Nabi Nuh itu berkata, ya Tuhan, la tazar fil ardi minal kafirina dayyara. Hancurkan semua orang kafir ini. Jangan satu orang pun tinggalkan di muka bumi. Itu Nabi Nuh Pak. Kalau Nabi Muhammad enggak. Itu maka umat Nabi Nuh itu habis semua Pak. Tidak ada satu orang pun tersisa. Tapi Nabi Muhammad enggak. Ya Allah, tunjuki saja mereka ya Allah. Mereka menyakiti saya karena mereka tidak tahu. Andai mereka tidak beriman, minimal anak cucu mereka nanti beriman. Dah Pak. Mana ada pribadi yang selembut itu Pak? Itu bukti Nabi Muhammad itu lintalahum. Ada lagi Nabi dilempar dengan kotoran onta. Setiap pagi dapat kotoran onta. Satu kali tidak ada lagi kotoran onta melayang. Nabi tanya, mana nih orang yang melempar saya pagi-pagi? Apa kata orang itu? Oh, dia sakit. Apa Nabi bahagia dia sakit? Nabi orang pertama yang menjenguk dia ketika salat subuh selesai. Kalau tiba di awak tu sayang. Kan? Ya Pak ya? Tilang. Ya. Itu lembutnya Pak. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau ada orang membenci Bapak Ibu, lalu dia dapat masalah, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Itu Pak. Jadi kelembutan hati itu dicontohkan Nabi itu Pak. Kalau lembut kepada keluarga, Masya Allah, bacalah Nabi itu dengan istri-istrinya. Ada sebuah cerita populer Bapak Ibu. Nabi itu ketika di periode Makkah, itu kan istri beliau kan hanya Khadijah. Dan beliau itu berceramah menyampaikan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini belum ditulis Bapak Ibu. Al-Quran itu ada di dada Nabi saja. Kapan Al-Quran disampaikan ke sahabat? Itu jam 1 malam di rumah Arqam bin Abil Arqam. Karena ceramah pada masa Nabi itu tak bisa mendekini ke lebih Ibu. Lalu orang Makkah semua baru berkumpul di rumah Arqam tengah malam jam 2 balik, jam 1. Itu sahabat itu diam-diam datang ke rumah Arqam tu Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu dibikin jadwal ceramah jam 12 malam di masjid ni, ledo ke datang tak? Mungkin pengurus ustaz setibonya. Pak pengurus ko dia pengurus lo, aku nak pengurus tak lo tibo lo tu. Jam 2 balik malam Pak, bayangkan tu. Itu Nabi jam 2 balik baru kumpul di rumah Arqam. Pulang Nabi jam 2, jam 3. Bila pintu rumah sudah terkunci, lampu sudah mati, itu Nabi tidak pernah sekalipun menggedor pintu. Nabi tidur di luar Pak. Karena zaman saya esok kan pintu ko bapalang Pak. Tak model kini Pak kunci. Dulu kan buat palang Pak, suk kida tu pancangan kayu panjang. Enak Pak. Karena Pak pintu zaman sesuk di kampung. Itu Pak. Apalagi sampai balik abad yang lalu, 5 balik abad yang lalu, cualah kehidupan kira-kira tu Pak. Tak? Ketika lampu sudah mati, pintu terkunci, Nabi tidur di luar, tak pernah membangunkan istrinya.
Khadijah pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa tak kau bangunkan saya? Apa jawaban Nabi? Saya tidak ingin mengganggu tidurmu, engkau mungkin lelah. Bayangkan Pak, pulang ceramah, pintu terkunci, Nabi tidur di luar. Iko pulang main domino, bertokok pintu. Makanya bapak-bapak, kalau ada bapak-bapak keluar rumah, mulai malam ini bawa kunci masing-masing. Nah, kalau memang kita meneladani Nabi Pak ya. Kalau tidak apa, tidur aja di luar Pak. Jangan pada membangunkan ibu. Kadang-kadang ibu-ibu ni bangun jam 2 balik itu baru tak kaluk, tak jagut, payah lalu ekor sampai pagi nak ibu. Sakit kepala ibu sudah tu ekor tu mah. Nah, apa kalau keluar rumah mulai malam ini bawa kunci masing-masing. Nah, aja ibu buka-buka aja pintu leh. Nah, ya kalau memang kita mau mengikuti Nabi itu begitu Pak. Jangan soal salat puasa saja kita ikuti Pak. Hidup beliau total kita ikuti. Ya, itu remeh-temeh itu Pak. Tapi begitulah kata Nabi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik pada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya suami terbaik untuk istri saya, kata Nabi. Coba hebatnya Nabi itu Pak. Nabi Muhammad itu diceritakan Aisyah. Ini setelah Khadijah meninggal, Nabi kan punya istri beberapa, dan tanya Aisyah. Ini hadis Bukhari dari Aisyah. Aisyah bercerita, atani Rasulullah zata yaum. Suatu hari Rasulullah datang ke rumah. Ini jam siang nih, jam 12. Lalu Nabi bertanya kepada saya, ya Aisyah, hal indakunna syai'? Wahai Aisyah, ada tak sesuatu yang bisa dimakan? Ingat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan Nabi bertanya jenis makanan kepada istrinya. Le masak radang, le masak kalio, le ado gulai ayam. Tak akan pernah Nabi berkata jenis makanan. Seumur hidup Nabi kalau bertanya pada istrinya, ada tak sesuatu syekh. Kenapa? Nabi tidak ingin membebani istrinya. Maka pertanyaan Nabi, ada tak sesuatu? Karak jadi yo, tak masalah. Apa jawaban Aisyah? La ya Rasulullah, tak ada ya Rasulullah. Ma'in dana syekh, ambo tak masak. Coba bayangkan Pak, isi di rumah saja Pak, lama saya ngecek tak masak. Ada jam 2 lihat perut lapar ke? Apa Nabi marah pada Aisyah? Apa kata Aisyah? Nabi berkata, izan inni shaimun, kalau engkau tak masak, tak apa-apa, saya puasa. Coba hebatnya Nabi itu Pak. Pulang jam 12, perut itu keroncongan, istri dari pagi duduk saja di rumah. Kita tanya makanan, enak saja dia jawab, ampun tak masak. Kalau apa-apa kira-kira jawab apa Pak? Itu mengasih kau rumah di pagi tadi. Nah, Nabi itu kalau istri yang tak masak, tak apa-apa, saya puasa. Makanya apa-apa besok kau pulang siang, ibu tak masak, puasa. Kau kamu contoh Nabi je Pak. Ya tu. Puasa Pak. Ya. Besok mah pulang tak ya masak lu puasa balik Pak. Ya tu. Sehingga istri Nabi ni pun tak pernah ketakutan Nabi pulang. Karena ada ibu-ibu ni koklah pulang suami takutnya Pak, sasak ngok Pak. Asa pulang menyerenge sepaduk. Salah sibuk kesadonya. Sehingga kalau buka pagar tu Pak, nani buka lah baca ayat kursinya. Nabi ndak Pak. Bahkan istrinya bisa dengan mudah berkata, saya ndak masak. Coba bayangkan Pak, betapa ya hebatnya kelembutan Nabi. Ndak pernah istrinya merasa takut mengatakan ampun ndak masak. Coba bayangkan tuh Pak. Karena Nabi pasti tidak akan marah. Dan ini jadi hukum. Apa hukumnya? Bapak Ibu puasa sunat boleh berniatnya di siang hari. Itu hukumnya. Bapak Ibu misalnya dari pagi, dari subuh dah lama
perasaan nanti ndak mencari makan kau ndak ada selera. Lah jam 11, jam 12 ndak juga selera dah. Ambo puasa salah sah. Kalau puasa wajib niat sebelum fajar. Kalau puasa wajib sunat boleh niatnya di siang hari. Dengan catatan dari subuh memang ndak makan ndak minum. Tapi jam 7 lebih lontong sepiring lebih kau jam sawale baru niat. Ndak bisa begitu. Jadi boleh puasa sunat tu niatnya siang hari. Itu contoh dari Nabi. Tapi itu jadi hukum. Tapi berangkat dari kasus tadi. Kasus apa? Nabi datang siang hari bertemu Aisyah, tanya ada makanan, Aisyah menjawab enggak. Begitu Nabi mengetahui Aisyah enggak masak, Nabi enggak marah. Kata Nabi, izan inni shaimun. Kalau kau enggak masak enggak apa-apa, saya puasa. Puasa. Enggak, hebat tu Pak. Lalu Aisyah melanjutkan ceritanya di hadis itu. Besok berikutnya Nabi pulang lagi di jam yang sama. Lalu saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kad uhdiya ilayya his. Ya Rasulullah, tadi saya dikasih his. His itu makanan. Kalau kitanya sekarang seperti martabak Mesir lah levelnya. Saya tunggu engkau dari pagi, saya sengaja tidak makan agar kita bisa makan sama-sama. Apa jawaban Nabi? Ayo kita makan. Makan, kata Nabi. Padahal Nabi sedang berpuasa ketika itu. Dan Nabi makan membatalkan puasanya. Ya, itu hadis sahih itu, Pak Ibu. Lalu kemudian kenapa Nabi makan saja ketika diajak istrinya makan padahal sedang puasa? Karena Nabi tahu persis membahagiakan hati istri itu lebih besar pahalanya dari puasa. Catat ibu-ibu tuh ya. Menyenangkan hati istri itu pahalanya jauh lebih besar dari puasa. Maka Nabi tahu itu. Nabi senangkan hati istrinya. Karena Aisyah sudah berkata, saya dari pagi menunggu engkau makan. Coba ibu-ibu bayangkan, ibu dari pagi dah lapar, baru ditunggu ya pak kau pulang. Jam 1 je pulang, pak kau diajak makan, pak makan wak lain. Okey cik apa? Dia lah makan di luar tadi. Okey cik ibu, tahu cukup cak makan tadi lepas dah. Karena Nabi tidak pernah ingin mengecewakan hati istrinya. Nabi makan walaupun sedang berpuasa. Ini menjadi hukum juga. Apa hukumnya? Bapak ibu kalau sedang puasa sunat diundang orang makan, makan. Lebih baik makan. Misalnya bapak ibu sedang puasa Senin nih atau Kamis, jam 1 datang tetangga, bu, pak, saya ada acara mendoa di rumah, saya undang bapak datang makan pak ke rumah doa. Ibu bapak makan. Itu puasa Ustaz, puasa sudah selesai dan pahalanya tetap 100%. Bapak ibu kalau makan diundang orang sedang puasa, 3 pahalanya. 1, pahala puasa utuh 100%. Karena innamal a'malu binniyat. Sudah. 2, pahala memenuhi undangan wajib lebih besar pada yang sunat. Wajib. 3, parui pakilik pulang. 3. Tapi kalau bapak ibu ambu puasa pak, mohon maaf ya, 3 ruginya. 1, pahala puasa hilang. Karena sudah disebut korang, ibadah ini pak, apalagi ibadah sunat, tidak boleh orang tahu. Itu kenapa kata Nabi, khairu salatil mar'i salatuhu fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling baik di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Salat sunat itu di rumah. Kenapa kata Nabi? Karena di rumah itu lebih ikhlas. Kalau sembahyang sunat daki orang itu balambek-lambekan. Kalau surang di rumah copatui saya kancang. Lebih rancak kancang di rumah tu daripada lambek-lambek daki orang. Ikhlas. Ibadah sunat ni pun tak boleh orang tahu. Itu makanya dalam hadis sahih itu
kalau kamu sedang puasa Ramadan, ini puasa Ramadan ni wajib. Iza syatama ahadukum, bila kau dicaci maki orang, kamu sedang puasa dicaci maki orang, fal yakul fi nafsihi, hendaklah dia berkata pada dirinya, bukan pada orang yang mencaci. Inni shaimun, saya sedang berpuasa. Apa artinya itu? Ibadah puasa, ibadah apapun tak boleh kabari kepada orang, jangan. Itu makanya ibu tahajud jangan dibangunkan suami, tak usah. Ibu bangun tahajud saja sendiri, kecuali berjanji tadi di kalalok. Kok mengeci apa di kalalok tu, bu jagoan ambo beko yo, kok jago ibu tahajud jagoan, ndak amu siram. Ya perintah Nabi begitu. Tapi kalau ndak berjanjinya aja ni bu kuncang-kuncang beliau, pak jago dia lah gaib lalok kalalok sembahyang le abi amal ibu langsung. Itu makanya Bapak Ibu jangan di WA grup tu diteriak-teriaki tahajud habis pahala pak. Percayalah kamu, karena orang tak akan bangun dengan WA pak tu, mati ya tengah malam tu mah. Besok pagi baru dibaca WA pak tu, WA ibu tu. Oh tahajud ibu, muncul rasa itu di hati, habis. Ibadah sunat boleh kasih tahu orang pak. Kalau bapak ibu tadi bilang, pak ambo ada acara mendoa di rumah, ayo makan ke rumah, desa ambo puasa, abi palu cik tu. Yang kedua, pahala memenuhi undangan lewat pula, pahala tu wajib. Lebih besar pahala daripada puasa lah. Ketiga, parik keroncongan sampai sore. Tak rugi pak ibu tu, maka beribadah aku jo ilmu pak. Bapak begini pak, kalau bertemu yang wajib dan yang sunat abaikan, yang wajib ambil. Kalau diabaikan yang sunat, yang wajib dikejar, pahala sunat ikut. Tapi kalau yang sunat dikejar, wajib diabaikan, dua-duanya hilang. Itu kenapa kata Nabi, iza aqamatis shalah fala salata illal maktubah. Bila sudah iqamat, tinggalkan semua salat sunatmu. Bapak subuh terlambat datang, waktu tinggal 2 menit, orang siap azan, salat ya 2 rakaat, baru 1 rakaat baru Allahu Akbar bunyi alarm dah, ramai orang berhenti saja salat sunat itu, segeralah menuju saf. Ada orang-orang tak paham Bapak Ibu, nyus kajiannya sudah Pak, sehingga dia terlambat ikut takbiratul ihram. Padahal ikut takbiratul ihram tu wajib, pahalanya lebih besar pada yang sunat tu. Kalau ada orang mengejar yang sunat, mengabaikan yang wajib, dilaknat Allah orang begitu. Sibuk dengan yang sunat, yang wajib diabaikan. Yang benar tu sibukkan dengan yang wajib, kalau ada waktu tambah dengan yang sunat tu yang benar. Ini yang wajib diabaikan. Kadang-kadang ada apa-apa aku tak mengerti bagai. Nyo tiba terlambat sudah subuh tu, orang lagi kamat pak, nyo serakaat baru, nyo tetap nyo salat sampai selesai. Yang kacaunya pak, tidak punya lo perasaan lah. Allah terlambat tiba orang kai kamat lagi, seasiku lo sebang sunat pak. Itu apa-apa yang tak ada perasaan sejalan. Kami orangnya berang lo kurang tu, wang tak gage panjang sama cari orang lu kan. Awak terlambat, dulu lah tiba. Kadang-kadang ada orang kau tak pakai rasuh baik-baik ke masjid ke baik. Ego namanya tu. Kita kalau terlambat sadar diri. Kan kita sudah sepakat tu alarm tu. Setelah azan 10 menit sudah. Begitu dia bunyi alarm, kamat saja langsung. Dia tunggu-tunggu je lepak. Asal berbunyi alarm, kamat langsung. Oh banyak solat sunat, tinggalkan tu. Bubar solat sunat tu. Itu perintah Nabi begitu. Ya. Kadang dia marah pula pak sama orang yang ikamat ni. Orang tak mencelik-calik orang ke belakang lama aja. Iya. Bapak ibu yang harus paham, kita yang terlambat tadi itu, kalau ikamat bubar solat sunat itu semua, pahala sunat tetap dapat 100%. Apa lagi? Maka beribadah itu dengan ilmu. Memang semuanya dengan ilmu Bapak Ibu. Apa-apa kalau datang dengan ilmu juga. Saf mungko ke isinya. Kau Jumaat kadang-kadang di belakang sesadonya. Mungko tak isi tu.
Penyakit apa-apa cutu tu, lai dulu tibu pak, tapi tak mau dibungkul.